Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mas, kami dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen, masuk dari kedatangan kami di sini adalah untuk mewawancarai UMKM, utamanya bakso keliling, Mas. Jadi sebelumnya Mas, boleh kami tahu nama, usia, dan berapa lama usaha ini berjalan? Oh iya. Oke, pertama perkenalkan, nama saya Leonardus dan umur saya sekarang 21 tahun dan saya berjalan udah hampir 2 tahun. 2 tahun. Iya. Oh ya, tak lupa tadi kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusufur. Di samping saya ada Mirza Walia, ada Rizky Latifa, ada Widya Novitasari, dan Retno Yunisi. Oke, langsung saja kita pertanyaan pertama dari saudari siapa? Mirza. Oke, silakan. Jadi bagaimana sistem pencatatan keuangan yang kita gunakan untuk usaha ini? Jadi sistem keuangan yang kita gunakan itu sistemnya artinya kalau kita pendapatan satu hari itu tergantung setoran ya Mbak ya. Kita setorannya ke bos. Apa motivasi kita dalam melakukan pencatatan keuangan yang rutin di usaha ini? Oh, kalau misalnya untuk motivasi saya untuk menjadi untuk mencatat keuangannya kan biar kita tahu kan seberapa pengeluaran dan pemasukan kita dalam satu bulan berapa. Jadi kita bisa memaintenancekan keuangan kita untuk ya pembelian bahan berikutnya. Bagaimana cara kita mencatat pemasukan dan pengeluaran kita untuk setiap harinya? Jadi kita bikin tabel nih, misalnya satu hari sekian, misalnya 500.000. Jadi kita bisa patok dari segi keuntungan berapa dan kita bisa hitung labanya berapa di situ, Pak. Dalam pencatatan keuangan usaha, pakai pembukuan manual, digital, atau software akuntansi yang digital? Manual, Mbak. Manual juga? Iya. Bagaimana cara pantau penghasilan harian, mingguan, dan bulanan tak? Ya kalau itu sih kita nggak bisa pastiin Mbak, karena dalam sehari-hari kan pembeli kan nggak pasti, nggak selamanya ramai, nggak selamanya juga sepi kan. Sejauh mana pencatatan keuangan tak bantu untuk mengetahui pendapatan usaha tak? Ya kalau misalnya kita mau dalam sistem membantu tapi lebih ke pribadi sendiri sih. Kalau misalnya kita bisa jaga keuangan ya otomatis kan ya bisa terrealisir lah waktunya keuangannya. Apa tantangan yang kita hadapi dalam melakukan pencatatan keuangannya usaha tak? Ya kalau kendala dalam mana sih nggak ada ya. Cuman kalau misalnya dalam usaha ya pasti kendalanya pasti di pembeli. Kadang banyak kadang enggak. Bagaimana pencatatan keuangan tak mempengaruhi usaha tak seperti pemilihan bahan atau penambahan modal? Kalau mempengaruhi pembelian bahan sih ya supaya kita tahu kan pengeluarannya berapa. Terus kalau misalnya kita catat kan kita kadang-kadang nggak keliru, nggak lupa bilang pengeluaran segini, pemasukan segini. Dalam usaha tak pernah mengalami peningkatan penghasilan selama pencatatan keuangan tak yang kita pakai? Pernah. Bagaimana cara kita pastikan pencatatan keuangan tak benar nih dan sesuai nih dengan yang sekarang kita pakai? Maksudnya? Bagaimana pastikan cocok nih tidak catatan setiap hari? Oh, kalau misalnya itu kan kita bisa cek berulang-ulang gitu. Dalam usaha tak dapat kita pelatihan dalam pencatatan keuangan tak ada arahkan itu ajarkan siapa aja. Oh, maksudnya yang ngajarin buat pencatatan keuangan tak catatannya setiap hari kah, ada bos yang ngajarin. Iya. Bagaimana perasaan tak pas kita tahu pendapatan usaha tak biasa naik? Ya otomatis kan sebagai pengusaha begini kan kalau kita punya pendapatan yang naik kan pasti senang. Bagaimana pencatatan keuangan itu dalam membantu peningkatan usaha? Kalau misalnya pencatatan keuangan sih sebenarnya nggak terlalu berpengaruh Mbak buat
peningkatan usaha sebenarnya, karena sebenarnya di situ kita cuman pengen tahu bagaimana sih pemasukan kita bulanan, minggu dan harian sebenarnya. Terus bagaimana saran Kak dalam pentingnya pencatatan keuangan untuk pertumbuhan usaha Kak? Jadi kalau misalnya saran untuk kenapa kita perlu melakukan pencatatan keuangan, karena jangan sampai kita terlalu banyak dana yang keluar terus kita nggak tahu pemasukannya berapa. Terus bagaimana pengalaman Kak dalam menggunakan pencatatan keuangan digital dibanding manual? Kalau digital kita belum pernah coba, ya kita biasanya pakai yang manual. Terus dalam pencatatan keuangan itu dapat memudahkan di dalam pembiayaan dari investor. Maksudnya? Kayak dari yang ingin modali. Coba diulang pertanyaannya. Dalam pencatatan keuangan itu dapat memudahkan di dalam pembiayaan dari investor. Oh, kayak ada ajak kerjasama Kak. Oh, kalau misalnya di sini tidak ada yang ngajak kerjasama. Iya. Bisa. Jadi selama pencatatan keuangan tadi Mas, apakah ini mempermudah mengakses lembaga keuangan seperti bank? Kayak ini kan kalau misalnya kita pinjam modal ke bank itu kan biasa dia Iya. pencatatan keuangan, apakah memang mempermudah? Iya, kalau misalnya kita mau betul-betul mau pinjam uang ke bank kan, otomatis kan kita ditanya dulu nih, ada nggak catatan keuangannya kan. Nah, jadi ya itu sangat membantu sih sebenarnya. Selama dalam pencatatan keuangan ini biasanya Mas itu apakah dibantu orang lain seperti keluarga atau istri atau Enggak, sendiri. Oh, berarti ini mandiri ya? Iya, sendiri. Sejauh mana Mas ini, apakah indikator keberhasilan Mas dalam pencatatan keuangan itu apa? Maksudnya tingkat keberhasilan? Ya, misalnya bagaimana ini, apakah tercapai dalam pencatatan keuangan kita selama berjalan ini usaha? Ya, tercapai sih. Apa indikatornya sendiri? Kalau misalnya ini tergantung dari niat kita mau jualan. Ya. Jualan ya. Ya. Apakah di sini perubahan signifikan dengan adanya pencatatan keuangan ini? Seperti laba atau ya, kalau misalnya signifikan sih sebenarnya karena labanya juga. Kalau misalnya kita jualan seperti ini, Mbak, pemasukan satu harinya itu minimal 300. Jadi kalau dibilang signifikan, sangat signifikan. Mungkin itu saja Mas dari kami. Terima kasih Mas telah menyempatkan waktu untuk kami. Mudah-mudahan apa yang kami laksanakan ini bisa dipermudah dan usaha Mas bisa berjalan lancar. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.